Tim U23 Indonesia dipastikan akan menghadapi tim U23 Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Kepastian itu datang ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Jepang di laga terakhir grup B. Pertandingan dimainkan di Stadion Jasim bin Hamad di Al Rayyan. Korea Selatan berhasil menang dengan skor 1-0 pada hari Senin 22 April tahun 2024. Gol kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Kim Min-woo pada menit ke-74. Dari sundulan yang diawali dari tendangan sudut. Kemenangan ini memastikan Korea Selatan lolos ke perempat final sebagai pemenang grup B. Tim asuhan Hwang Sun-hong memperoleh 9 poin dari 3 pertandingan. Unggul 3 poin dari peringkat kedua yaitu Jepang. Pada perempat final, Korea Selatan akan bertemu Indonesia yang lolos ke posisi kedua grup A. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada hari Jumat 26 April pukul 12.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Laga Indonesia kontra Korea Selatan di babak perempat final membuat keinginan Shin Tae-yong tak terkabul. Tadinya pelatih asal Korea Selatan itu berharap tak bertemu negaranya di perempat final. Dia mengaku ingin Indonesia dan Korea Selatan bertemu di final dan lolos bersama ke Olimpiade Paris tahun 2024. Harap dicatat bahwa 3 tim teratas di Piala Asia U23 tahun 2024 berhak mengikuti ke Olimpiade Paris tahun 2024. Sementara itu, tim peringkat keempat akan memainkan pertandingan playoff melawan Afrika Guinea untuk memperebutkan tempat di Olimpiade Paris tahun 2024. Saya masih belum tahu apakah lawan perempat finalnya adalah Korea Selatan atau Jepang, kata Shin Tae-yong, dikutip Superball. Tapi saya akan bersiap untuk pertandingan antara tim-tim terbaik di Asia. Saya akan senang bertemu Korea Selatan di final itu adalah impian dan harapan saya. Saya berharap kita akan bertemu di final, bukan di perempat final. Dan kita akan pergi ke Olimpiade bersama-sama, tambahnya. Di sisi lain, Hwang Sun-hong mengaku tak sabar bertemu Garuda Muda di perempat final. Timnas U23 Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong membuat kejutan dengan mengalahkan Australia. Jadi kemungkinan besar mereka bisa menjadi lawan kami di perempat final, kata Hwang Sun-hong seperti dikutip oleh media Korea Selatan yaitu SBS. Timnas U23 Indonesia mampu bertengger di posisi kedua grup A dengan mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Setelah kalah 0-2 dari Qatar, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu menekuk Australia 1-0 sebelum membantai Yordania 4-1. Insiden Piala Dunia tahun 2018 dan pelemparan telur busuk. Bagi Shin Tae-yong, laga Indonesia kontra Korea Selatan bisa menjadi ajang pembuktian. Shin Tae-yong pernah mengalami sejarah pahit saat melatih tim senior Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2018. Korea Selatan mengikuti Piala Dunia tahun 2018 dan tergabung di grup F bersama Swedia, Jerman, dan Meksiko. Taguk Warriors mengalami kekalahan pahit pada pertandingan pertama dan kedua. Kalah 0-1 melawan Swedia dan 1-2 melawan Meksiko. Di pertandingan terakhir, Korea Selatan mengalahkan Jerman 2-0. Hasil ini akhirnya menjadikan Jerman angkat koper. Sayangnya, itu saja belum cukup karena Korea Selatan sudah angkat koper terlebih dahulu. Kemenangan atas Jerman membantu Meksiko mencapai babak selanjutnya. Setelah kembali dari Rusia, Shin Tae-yong dan para pemain Korea Selatan mendapat sambutan supporter yang tidak menyenangkan. Sekelompok penggemar yang kecewa melemparkan telur dan bantal ke arah Shin Tae-yong dan pemain timnas Korea Selatan di Bandara Incheon. Melempar telur adalah tradisi Korea Selatan untuk mengungkapkan rasa frustrasi, biasanya kepada politisi atau penjahat. Pada saat yang sama, bantal juga mengungkapkan kritikan terhadap seseorang, institusi, atau tim yang kinerjanya buruk. Saatnya membuktikan. Dilema bagi Shin Tae-yong. Pasalnya,
Malah dia ingin bertemu Jepang ketimbang negaranya sendiri. Namun momen tersebut bisa jadi menjadi ujian. Saat ini, Shin Tae-yong sedang dalam perjalanan untuk membawa timnas Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Dukungan penonton Indonesia sangat tinggi. Apalagi performa tim U23 Indonesia cukup menjanjikan, terlihat dari laga Australia kontra Jordania. Tanpa kekuatan Nathan, Shin Tae-yong mengungkapkan sedikit banyak pasukan akan mempengaruhi pertandingan nantinya. Khususnya, Nathan Chuaon harus kembali ke Belanda usai membela Indonesia U23 melawan Jordania U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada hari Senin 21 April tahun 2024. Presiden PSSI Erick Thohir meminta Nathan Chuaon menyusul SC Heerenveen untuk melepas bek berusia 22 tahun tersebut hingga babak penyisihan grup Piala Asia U23 selesai. Bahkan, Nathan Chuaon baru-baru ini sudah membantu Indonesia U23 meraih kemenangan 4-1 atas Yordania U23 di laga pamungkas grup A Piala Asia U23. Selain itu, Nathan Chuaon juga meloloskan tim U23 Indonesia ke 8 besar Piala Asia U23. Bagaimana menurutmu? Shin Tae-yong merupakan pelatih yang dibenci oleh Korea Selatan. Tetapi berbeda bagi masyarakat Indonesia. Dia sosok pelatih yang sangat berjasa. Sebab, sepak bola Indonesia lambat laun semakin berkembang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.